kacamata Anda atau menurut perhitungan Anda sebetulnya alokasi fiskal yang wajar untuk bisa, melakukan pembayaran utang berapa persen, Pak Rizal? Iya, yang, aman kan kalau kita saat ini di angka, hampir 5% ya, gitu ya. Jadi memang akan sangat sehat gitu ya, rasio utang kita itu, eee, terhadap, PDB ya. Kalau terhadap PDB kan kita di angka 38%. Ya selama itu, bisa di-manage gitu ya, itu saya kira Eee, tidak menjadi masalah. Cuma permasalahannya kan bagaimana mengelola utang ini, ternyata misalnya utang tidak dialokasikan untuk, sektor-sektor yang produktif gitu ya, eee, atau utang untuk membayar utang gitu ya. Nah ini kan berat gitu ya kalau begitu. Jadi seperti halnya lubang tutup lubang. Nah, tetapi bagaimana kita mengalokasikan utang itu untuk, meningkatkan produktivitas dari, sektor-sektor ekonomi ya, terutama sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja, kemudian memberikan nilai tambah terhadap produktivitas di industri, kemudian terhadap tenaga kerja, penyerapan jumlah tenaga kerja gitu ya, dan juga kualitas pertumbuhan. Maka saya kira perlu juga melakukan apa namanya, eee menghindari gitu ya, pembangunan-pembangunan yang, memakan biaya tinggi, kemudian punya lag yang sangat lama gitu untuk kembali return of investment-nya. Ini juga saya kira menjadi persoalan ya, tantangan ke depan. Apalagi kan pemerintah memang sedang mendorong pembangunan infrastruktur gitu ya. Jadi infrastruktur itu mestinya didorong atau dibangun yang bisa menopang, mensupport, pertumbuhan industri ini gitu. Ya, industri-industri yang menjadi, harapan dan juga simpul-simpul ekonomi baru. Saya Baik. kira itu. Baik, Pak, tapi kan seperti kita tahu ya, jika ingin naik kelas artinya pertumbuhan ekonomi ini harus bisa mencapai angka 6 sampai dengan 7%. Nah, menurut Anda sendiri, apakah kita bisa mampu untuk bisa mencapai target-target tersebut? Dan langkah-langkah apa yang harus dicapai begitu ya? Artinya kebijakan-kebijakan seperti apa yang bisa membuat negara kita bisa mencapai di pertumbuhan ekonomi di angka 6 sampai dengan 7%? Ya secara historis kan kita sudah pernah sampai di angka-angka itu ya. Dan kita mesti flashback begitu ya. Jadi kalau kita lihat saya dulu kebijakannya seperti apa, ya meskipun kondisi dan dinamika ekonomi global kan berubah. Tetapi tentu kita mesti, melihat gitu ya kebijakan-kebijakan sampai pada level di situ. Saya melihat industrialisasi menjadi kunci, dan memanfaatkan sumber daya alam gitu ya yang ada dengan, sumber daya, ekonomi primer kita ya, pertanian dan pertambangan yang kemudian, apa namanya, mendorong industri manufaktur ya yang berbasis pada sumber daya ekonomi atau sumber daya alam kita. Dan, eee itu akan memperbaiki kinerja dari, pertumbuhan, eee eee, industri gitu ya. Karena pertumbuhan dan juga produktivitas industri kita juga kan sekarang di bawah, apa namanya, pertumbuhan ekonomi ya, di angka 3 sampai 4% gitu. Justru kalau ingin, eee, mencapai angka 6 sampai 7%, maka pertumbuhan industrinya itu harus di atas itu, ya, di angka 7% ya. Nah tentu kan harus ada perbaikan-perbaikan gitu ya untuk memperbaiki kinerja dari industri ini. Apa perbaikannya gitu ya? Ya kebijakannya harus pro terhadap itu. Kemudian juga, apa namanya, membuka, pasar baru gitu ya secara global yang memang betul-betul, membutuhkan, komoditas ya hasil dari produksi kita. Dan ini saya kira posisi pasca pandemi ini menjadi peluang dan kesempatan besar bagi Indonesia. Dan terbukti gitu ya, kita itu kan termasuk, mendapatkan windfall lah gitu ya, dari, perdagangan kebutuhan primer atau kebutuhan barang-barang unggulan primer di pasar global, pertambangan maupun pertanian dari sawit contohnya misalnya. Dan mestinya kita bisa sampai ke industri manufaktur ya pada, hilirisasi yang
betul-betul bisa memberikan nilai tambah. Dan ini menjadi catatan gitu ya bagi pemerintah kalau kita ingin menjadi negara maju, maka kita harus perbaiki supply chain kita, ya global value chain kita, ya di dalam mengelola sumber daya ekonomi kita gitu ya. Yang kita orientasi ekspor bukan di komoditi primer, tapi justru harus di komoditi hilirnya, ya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai tambah yang tinggi. Dan nilai tambah yang tinggi itu konsekuensinya terhadap apa? Ya produk domestik bruto kita gitu. Baik, Itu. Nah, sekarang kan meskipun kita ekspor, tapi kita ekspornya adalah komoditas primer gitu ya. baik. Ya itu ya kecil nilai tambahnya dan sangat rentan terhadap perubahan harga.